Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pertunjukan kedai Ogleng. Yang pertama, kedai Ogleng. Kedai Ogleng menceritakan sejarah keberadaan kedai Ogleng berdasarkan wawancara langsung dengan Bapak Sukiman atau Sutiman sebagai pencipta seni kedai Ogleng. Sejarah asal-usul seni kedai Ogleng perlu diajarkan kepada peserta didik baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas yang memasukkan seni kedai Ogleng sebagai pelajaran muatan lokal. Modul ini sebagai dasar bagi pengajar maupun pelatih baik di sekolah negeri maupun swasta, serta sanggar tari untuk mengajar seni kedai Ogleng. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari bab 1 sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan karakter siswa seni kedai Ogleng karena dalam proses mempelajari seni kedai Ogleng banyak sekali rintangan dan hambatan. Menumbuhkan jiwa pantang menyerah untuk mencapai tujuan utama, menjadi penari kedai kemandirian. Ketiga, meningkatkan nilai kedisiplinan. Keempat, menumbuhkan sifat pemberani untuk mengeluarkan kemampuan dan keterampilan di depan umum. 5. Menumbuhkan jiwa solidaritas antar penari. 6. Menumbuhkan sifat kemandirian. Kedai Ogleng adalah pertunjukan tari yang para pemainnya mengimitasi gerakan-gerakan monyet atau dalam bahasa Jawa disebut kedai. Tarian tersebut diiringi dengan gamelan atau gending gancaran pancer yang bunyinya kurang lebih ogleng, ogleng, ogleng. Dari sanalah kemudian seni pertunjukan ini disebut kedai Ogleng. Gerakan-gerakan tarian kedai Ogleng tidak baku dan kaku, malah terkesan atraktif dan akrobatik. Penari pun bebas melakukan improvisasi, misalnya dengan mengajak penonton menari dan bercanda bersama. Pada 2012-2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kedai Ogleng sebagai salah satu dari warisan budaya tak benda di Indonesia. Terdapat beberapa versi mengenai asal-muasal seni kedai Ogleng. Masing-masing daerah memiliki sejarahnya, misalnya di Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Di Pacitan, tepatnya di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, kedai Ogleng dipercaya diciptakan oleh Sutiman, seorang petani pada 1963. Saat itu usianya baru 18 tahun. Penampilan kedai Ogleng yang pertama adalah di hajatan pernikahan pada akhir 1963 atas permintaan kepala desa Tokawi saat itu, Haryo Parawiro. Lalu atas persetujuan dari Bupati R.S. Tejo Sumarto pada 1964, Dinas Pendidikan meminta Sutiman agar tari pertunjukan kedai Oglengnya dibuat berlatarkan cerita rakyat Panji Asmoro Bangun, kesenian asli dari Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Kedai Ogleng ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB nasional oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud tahun 2019. Kepastian tersebut didapatkan setelah melalui sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2019 yang digelar oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI pada Selasa 13 Agustus 2019 hingga Jumat 16 Agustus 2019 di Hotel Millennium Jakarta. Dengan ditetapkannya kedai Ogleng Pacitan sebagai warisan budaya tak benda, Pacitan kini memiliki 2 budaya yang masuk kategori warisan budaya tak benda nasional setelah sebelumnya wayang beber ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015.
Pemerhati budaya Kethek Ogleng Pacitan Agus Hendrianto saat dihubungi pacitanku.com pada Jumat siang membenarkan kepastian tersebut. Kethek Ogleng Pacitan sendiri masuk sebagai kategori seni pertunjukan dalam kategori WTBI tahun 2019. Sementara dari Jawa Timur terdapat 20 warisan budaya tak benda. Kesenian asli dari Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Kethek Ogleng ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh pemerintah melalui Kementerian dan Kebudayaan tahun 2019. Pemerhati budaya Kethek Ogleng Pacitan Agus Hendrianto saat dihubungi Pacitanku pada Jumat siang membenarkan kepastian tersebut. Benar ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2019, kata dia. Kethek Ogleng sebagai salah satu warisan budaya tak benda tahun 2019 ke-20 tersebut adalah Mocoan Lontar Yusuf Banyuwangi, Jaran Kepang Jawa Timur, Bantengan Jawa Timur, Reog Bulkio, Larung Sesaji Pantai Tambaharjo, Ajaran Samin Suro Sentiko Bojonegoro, kemudian Saringin Gumeno, Besutan Jombang, Riaya Unduh-Unduh Mojowarno, Geduk Beji, Kethek Ogleng Pacitan, Kiprah Glipang, Kerapan Sapi Brujul, Hodo, Ojung, Mamaca, Situbondo, Pengantin Putri Jenggolo, Saronen, Jemasan Pusaka Kanjeng Kiai Upas, dan Gemblak Tuban. Pada tahun 2019, sebanyak 267 karya budaya telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dengan bertambahnya jumlah karya budaya yang masuk warisan budaya tak benda tersebut, hingga tahun 2019 tercatat 1186 karya budaya dari seluruh wilayah Indonesia. Adapun rinciannya adalah tahun 2013 sejumlah 77 karya budaya, tahun 2014 sejumlah 96 karya budaya, tahun 2015 sejumlah 121 karya budaya, tahun 2016 sejumlah 150 karya budaya, tahun 2017 sejumlah 150 karya budaya, tahun 2018 sejumlah 225 karya budaya, dan tahun 2019 ini sebanyak 267 karya budaya. Kethek Ogleng Pacitan sendiri merupakan buah karya seni pertunjukan budaya yang dirancang oleh Sutiman, warga Dusun Sumpok, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Pacitan. Dalam sejarahnya, sekitar tahun 1962, Sutiman yang menemukan gerak dasar Kethek Ogleng yang terinspirasi dari gerakan Keradi Hutan. Selanjutnya, seni Kethek Ogleng Pacitan mulai dikenalkan lebih luas pada masa kepemimpinan Bupati Muhammad Kusnan sekitar tahun 1970. Hingga saat ini, kesenian Kethek Ogleng Pacitan ini sendiri terus dikembangkan melalui Sanggar Seni Condrowanoro yang berada di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan. Berbagai event terus digelar untuk melestarikan seni budaya asli Pacitan ini. Bahkan kesenian Kethek Ogleng Pacitan diabadikan dalam buku berjudul Seni Kethek Ogleng Pacitan, Warisan Leluhur dan Segenap Dimensinya. Setiap tahun juga digelar Festival Seni Kethek Ogleng di kawasan Monumen Jenderal Sudirman, Dusun Sobo, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, untuk memperingati ulang tahun Sanggar Condrowanoro. Masuk ke bab 2, Kethek Ogleng sebagai seni pertunjukan. Mendeskripsikan seni tari Kethek Ogleng sebagai salah satu seni pertunjukan khususnya di Kabupaten Pacitan.
Sebagai seni pertunjukan kedai ogleng diharapkan dapat menjadi alternatif hiburan masyarakat di Pacitan dan sekitarnya. Sebagai seni pertunjukan yang telah lolos sebagai warisan budaya tak benda, tahun 2019 harus menjadi kebanggaan pelatih, penari, serta pemerhati seni kedai ogleng. Selain itu, dengan masuk sebagai WBTP, seni kedai ogleng dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan seni yang lain di Nusantara. Seni kedai ogleng juga mendapat peluang yang besar mendapatkan berbagai fasilitas. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari bab 2 sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kecintaan terhadap seni kedai ogleng. Kedua, meningkatkan kedisiplinan dalam berlatih seni kedai ogleng agar bisa menampilkan atraksi yang menawan penonton. Ketiga, meningkatkan nilai kedisiplinan dalam berlatih tari. Keempat, menumbuhkan sifat pemberani untuk mengeluarkan kemampuan dan keterampilan di depan umum. Kelima, menumbuhkan sifat saling berbagi dan membantu teman. Keenam, menumbuhkan sifat kemandirian jika seni pertunjukan dapat dipergunakan untuk membentuk watak dan sikap seseorang dalam menghadapi revolusi industri 4. Ekspresi merupakan hasil dan bentuk manifestasi dan emosi ekspresi. Juga merupakan pengungkapan dalam suatu proses mengutarakan maksud. Tari kedai ogleng merupakan sebuah tarian yang menjadi jembatan bagi para pelaku seni yang ada di komunitas Condrowarono. Tari kedai ogleng adalah tari yang diciptakan guna untuk memberikan nuansa baru di sebuah desa. Tarian ini bisa disajikan secara kelompok, individu, dan pasangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tari kedai ogleng Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, dan mengapa ekspresi seni komunitas Condrowanoro terbentuk melalui tari kedai ogleng. Konsep yang digunakan untuk menganalisis bentuk tari kedai ogleng Desa Tokawi ini ialah Sumadyo Hadi, yang meliputi urutan sajian, penari, gerak, pola lantai, karawitan atau musik tari, rias, dan busana. Tempat dan waktu pertunjukan untuk mengupas ekspresi yang terbentuk melalui tari kedai ogleng menggunakan teori dari Stephanie Ross. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengandalkan data kualitatif dalam hal pengumpulan data dan yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi yang menghasilkan data deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi yang terbentuk melalui tari kedai ogleng itu ada beberapa hal yang mendasari sebuah ekspresi itu sendiri. Ada beberapa model orientasi ekspresi yang terbentuk dalam sebuah komunitas melalui tari kedai ogleng. Orientasi itu diantaranya adalah orientasi keagamaan atau religi, orientasi solidaritas, orientasi komunikasi, orientasi kekeluargaan, dan orientasi integratif. Masuk di bab 3, kita akan mempelajari gerakan blendrong dalam seni kedai ogleng. Dalam hal ini, tentang gerakan blendrong yang ada di dalam seni kedai ogleng, blendrong merupakan salah satu bagian gerakan yang melengkapi pertunjukan seni kedai ogleng. Paparan blendrong dalam seni kedai ogleng yang berbeda dengan blendrong pada umumnya. Selain itu, bab 3 juga memaparkan secara umum unsur gerak blendrong dalam seni kedai ogleng. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari bab 3 sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengungkapkan perasaan dan emosi mereka dengan cara yang aman dan produktif. Kedua,
meningkatkan kepekaan dalam mengendalikan otot halus, dan meningkatkan koordinasi motor antara seluruh alat gerak pada siswa. Ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengekspresikan gerak tari kedai ogleng. Keempat, menumbuhkan sifat pemberani untuk mengeluarkan kemampuan dan keterampilan di depan umum dengan melihat gerak blenderong dari pencipta tari kedai ogleng. Kelima, menumbuhkan sifat saling berbagi dan membantu antar teman. Keenam, menumbuhkan sifat kemandirian dan percaya diri pada siswa. Pola lantai yang terdapat dalam tari kedai ogleng komunitas Condro Wanoro ini dalam gerak improvisasinya menggunakan pola lantai bebas dan tidak keluar panggung. Dan untuk gerak blenderongan menggunakan pola lantai persegi 4 karena pola lantai ini menggambarkan kekompakan dari kera saat bermain. Seni kedai ogleng sebagai tari rakyat mengandung makna bahwa pakaian, tempat, dan waktu pertunjukannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tari rakyat bebas ditarikan oleh siapapun tanpa kecuali. Selain itu, tempat pementasan juga dapat dilaksanakan di tanah lapang, di dalam gedung maupun dalam acara seremoni kegiatan masyarakat baik resmi maupun non-resmi. Sebagai tari rakyat, seni kedai ogleng banyak menggunakan imitatif dan ekspresif, menirukan kegiatan atau gerakan kera di alam bebas. Seni kedai ogleng sebagai tari rakyat yang menirukan gerakan lincah kera memerlukan ruangan pentas yang luas. Oleh sebab itu, tari kedai ogleng dengan gerakan yang didominasi oleh gerakan akrobatik membutuhkan ruangan yang luas. Ruang merupakan elemen pertama untuk keberhasilan pertunjukan gerak tari kedai ogleng. Untuk pertunjukan tari kedai ogleng, minimal ada panggung ukuran 5x2 meter untuk 2 orang penari kedai ogleng. Mengapa harus ruangan 5x2 meter? Ruang tersebut dipergunakan untuk gerakan akrobatik, baik loncat tali, meloncat, dan di sini diartikan bahwa elemen merupakan unsur pokok dalam tari yang juga akan menentukan hasil dari gerak tari. Hal ini bisa terjadi karena mustahil jika suatu gerakan tari lahir dengan tidak ada ruang gerak. Setiap penari akan bisa memberikan gerakan karena adanya ruangan yang untuk bergerak. Selain itu, gerakan tari juga memiliki ruang yang lainnya, yaitu level atau sering disebut dengan tingkatan gerak kedai ogleng. Bisa dijelaskan juga bahwa level yang masuk ke dalam ruang lingkup gerakan tari kedai ogleng yang termasuk kategori tingkatan atas yang membutuhkan gerakan akrobatik dengan disertai dengan gerakan keindahan. Level yang akan ditunjukkan oleh para penari kedai ogleng dengan memberikan penampilan gerakan tari yang dimulai dari posisi kaki menjinjit, kaki tetap menjinjit, dan sampai dengan gerakan tari yang lainnya seperti lompat, memanjat, bergelantungan seperti gerak kera di alam. Perlu kita renungkan kembali, baik penari maupun pelatih tari kedai ogleng pada hakikatnya penari menirukan gerakan lincah seekor kera. Gerakan lincah kera memerlukan kekuatan kaki dan tangan yang akan dipergunakan untuk membuat gerak tari yang mirip dengan gerakan kera yang asli. Kekuatan kaki seorang penari dengan melakukan kaki jinjit dengan jalan pangkal kaki diangkat dengan tumpuan ujung kaki menjadi ciri khas dari tari kedai ogleng. Selain itu, hal tersebut di atas kelenturan dan kelincahan dengan gerakan bergelantungan dengan tali yang diikatkan pada dua tiang penyangga
membutuhkan tenaga yang sangat besar. Oleh sebab itu, tari kedai ogleng pada umumnya dilakukan oleh penari dengan usia di bawah 40 tahun. Tarian kedai ogleng yang biasa disebut dengan tarian trisik ini yang berasal dari Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Tari kedai ogleng dengan penari yang masih muda dapat melakukan gerakan yang sudah ada dengan melakukan posisi kaki sedikit menjinjit dan diikuti dengan gerakan pendek atau lari kecil. Jika penari tidak melakukan gerak jinjit dengan lari-lari kecil, maka gerakan penari kedai ogleng tersebut dianggap kurang betul, sehingga penari juga harus hati-hati dalam melakukan sebuah gerakan dengan mengikuti gerakan-gerakan yang seharusnya dilakukan dengan disesuaikan dengan iringan ritme musik gamelan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui rekaman. Elemen waktu untuk tempo gerak tari kedai ogleng sangat dibutuhkan alam membantu penari. Untuk melaksanakan gerak yang sistematis, ritme gerak kedai ogleng merupakan sebuah elemen penting, baik pada versi kedai ogleng klasik maupun sendera tari yang telah diberikan saat latihan sebelum pertunjukan dilaksanakan. Oleh sebab itu, tari kedai ogleng untuk menyesuaikan antara gerak dan musik melalui suatu proses latihan yang berulang-ulang. Tari kedai ogleng ditampilkan dengan durasi waktu 7 menit, dapat diiringi dengan iringan musik secara langsung maupun tidak langsung. Tarian ini biasa dilaksanakan oleh Bapak Sudirman awal tahun 1963 sampai dengan tahun 70-an dengan gerakan kaki jinjit dengan melompat-lompat akrobatik dan loncatan dengan tali tambang dan tiang satu ke tiang yang lainnya dengan mengikuti iringan ritme musik atau gending. Tempo merupakan beberapa waktu yang dibutuhkan setiap gerakan dalam sebuah rangkaian tarian klasik kedai ogleng dengan durasi waktu 30 menit. Adapun tali yang dipergunakan untuk atraksi akrobatik seperti gerakan kera dapat diikatkan antara tiang atau pohon dengan pohon lainnya. Penari akan melaksanakan atraksinya dengan bergelantungan pada tampar yang sudah terpasang tersebut. Untuk mengetahui dinamika tempo atau waktu, maka seseorang penari juga harus bisa mengatur beberapa irama gerakan yang dilakukannya. Harus paham betul setiap gerakan, terutama penari klasik kedai ogleng yang hanya menampilkan satu penari saja. Hal ini berbeda jika tari kedai ogleng kontemporer dengan menampilkan lebih dari 9 penari. Selain itu, para penari juga harus benar-benar cermat dalam melakukan gerakan dan mengontrol perubahan ritme dari gerakan atau irama yang cepat dan lambat, tempo pendek dan tempo panjang. Selain ruang dan waktu, unsur penting lainnya adalah tenaga. Tenaga sangat dibutuhkan oleh penari kedai ogleng dalam melakukan atraksi yang menarik. Elemen seni tari juga meliputi tenaga. Pengaturan dan pengendalian tenaga sangat diperlukan guna melakukan pergerakan tari kedai ogleng yang membutuhkan tenaga yang prima. Tenaga merupakan kunci utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para penari agar para penari lebih mudah melakukan pergerakan tari dan juga hasil tariannya lebih kreatif, sehingga memberikan penampilan yang indah. Tenaga penari kedai ogleng merupakan salah satu kekuatan bermanfaat untuk pengawakan dan pengendalian saat penari menghentikan gerak. Timbulnya elemen tenaga yang ada di seluruh tubuh gerakan penari akan menjadikan gerakan penari kedai ogleng tampak lebih bertenaga dan bersinergi. Kemudian tenaga yang digunakan dalam gerakan tari ini
yang akan menimbulkan suatu dinamika tarian. Oleh sebab penari harus hati-hati dalam melakukan gerakan tari dan harus lebih cermat serta harus berkonsentrasi penuh agar bisa memanfaatkan tenaga dengan baik dan sesuai kebutuhan. Apabila pertunjukan dilaksanakan 2 kali dalam 1 hari, bisa menggunakan penari yang khusus untuk melakukan atraksi akrobatik bergelantungan di antara 2 tiang yang diberikan tali. Jika memungkinkan dalam 1 hari bisa memaksimalkan 2 kali penampilan, hal ini sebagai pertimbangan bahwa tari ketek ogleng membutuhkan tenaga prima dan ekstra. Adapun untuk menunjang keprimaan tenaga, perlu adanya latihan fisik seperti halnya latihan atlet senam. Dengan kata lain, kelenturan, kelincahan ditunjang dengan kekuatan menjadi kunci sukses seorang penari ketek ogleng. Tenaga penari dipergunakan untuk membuat gerakan tari ketek ogleng dengan berbagai atraksi akrobatik seperti keras sesungguhnya. Tenaga tersebut dibutuhkan oleh penari ketek ogleng untuk membuat sebuah gerakan akrobatik yang memikat hati penonton, seperti yang dilakukan oleh Soetiman pada saat muda. Pada saat itu Soetiman melakukan atraksi di gedung Grahadi Surabaya. Keunikan berupa gerak akrobatik dalam tari ketek ogleng menarik perhatian penonton. Beberapa hal yang diperhatikan terkait tenaga yang harus dimiliki oleh penari. Intensitas gerak tari ketek ogleng berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian. Intensitas gerakan gerak yang baik harus didukung dengan tenaga yang full power sehingga akan menghasilkan suatu gerakan yang energik. Selanjutnya, aksen gerakan tari ketek ogleng akan muncul ketika penari yang energik yang melakukan gerakan dengan cara tiba-tiba dan kontras. Hal ini sering juga disebut dengan tekanan. Selanjutnya, kualitas merupakan gerakan dari ketek ogleng, yaitu timbul dengan cara menggunakan atau menyalurkan tenaga. Jika gerak yang akan dilakukan oleh penari merupakan gerak yang memerlukan tenaga, maka si penari harus mengeluarkan tenaga sesuai kebutuhan gerak dan sebaliknya. Masuk ke bab 4, 6 gerakan dasar ketek ogleng. Menguraikan 6 pokok gerakan tari ketek ogleng yang terdiri dari gerakan pertama koprol, berguling, dan akrobatik. Kedua, duduk termenung dengan menyerupai duduknya kera. Ketiga, berjalan seperti jalannya kera dan posisi tangan dan kaki menapak di tanah dan posisi badan membungkuk dengan tatapan mengarah ke depan. Keempat, gerakan dengan posisi berjalan dengan kaki dan tangan menyentuh di tanah, bermain dengan penonton. Kelima, gerakan menjalin penonton dengan maksud untuk berinteraksi. Keenam, jika telah mendapatkan hadiah dari penonton berupa makanan ataupun bentuk lainnya, dibawa ke rumah dengan gerakan mirip kera atau monyet. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari bab 4 sebagai berikut. Meningkatkan keterampilan siswa khususnya dalam penguasaan 6 gerakan wajib tari ketek ogleng. Kedua, meningkatkan jiwa pantang menyerah untuk mencapai tujuan utama menjadi penari ketek ogleng profesional. Ketiga, meningkatkan jiwa pantang menyerah untuk mencapai tujuan utama menjadi penari ketek ogleng profesional. Tiga, meningkatkan nilai kedisiplinan dalam berlatih tari. Keempat, menumbuhkan sifat pemberani untuk mengeluarkan kemampuan dan keterampilan di depan umum. Kelima, menumbuhkan sifat saling berbagi dan membantu teman. Keenam, menumbuhkan sifat kemandirian. Masuk ke bab 5, gerak klasik ketek ogleng. Setelah memahami dan menguasai 6 gerakan dengan baik yang terdiri dari gerakan
Pertama, koprol berguling dan akrobatik. Kedua, duduk termenung dan menyerupai duduknya kera. Ketiga, berjalan seperti jalannya kera dengan posisi tangan dan kaki menapak di tanah dengan posisi badan membungkuk dengan tatapan mengarah ke depan. 4. Gerakan dengan posisi berjalan dengan kaki dan tangannya menyentuh di tanah bermain dengan penonton. 5. Gerakan menjali penonton dengan maksud untuk berinteraksi. 6. Gerakan jika telah mendapatkan hadiah dari penonton berupa makanan ataupun bentuk lainnya untuk dimakan. 6. Gerakan tersebut di atas dikembangkan menjadi beberapa gerakan yang akan dibahas lebih lanjut. Gerakan dalam seni kedai ogleng dapat dilakukan secara selang-seling atau tidak selalu berurutan. Prinsip tari kedai ogleng seperti penuturan Bapak Sugiman bahwa gerakannya tidak memperhatikan urutan secara kaku. Disebabkan gerakan tari ini meniru gerakan kera di hutan yang terkesan spontanitas. Pelatih, penari maupun pemerhati tari kedai ogleng tidak diharuskan melakukan gerakan tari secara urut atau berpedoman pada gambar yang akan kami uraian selanjutnya. Urutan tersebut hanya sebagai salah satu contoh gerak klasik kedai ogleng. Kedai ogleng dapat diekspresikan sesuai kondisi asal 6 gerakan tersebut masih ada. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari bab 5 sebagai berikut. Pertama, meningkatkan keterampilan siswa khususnya dalam penjabaran 6 gerakan wajib tari kedai ogleng diwujudkan dalam gerakan klasik kedai ogleng. Kedua, meningkatkan jiwa pantang menyerah untuk mencapai tujuan utama menjadi penari kedai ogleng profesional. Ketiga, meningkatkan nilai kedisiplinan dalam berlatih tari. Keempat, menumbuhkan sifat pemberani untuk mengeluarkan kemampuan dan keterampilan di depan umum. Kelima, menumbuhkan sifat saling berbagi dan membantu teman. Keenam, menumbuhkan sifat kemandirian. Seperti itulah penjelasan saya tentang seni pertunjukan kedai ogleng.